Pada tahun 1952, dunia psikiatri membuat keputusan besar. Sebuah langkah yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan. American Psychiatric Association yang memimpin dalam dunia psikiatri menerbitkan panduan diagnostik pertama yang mencatat semua kondisi yang dianggap gangguan mental. Homoseksualitas dimasukkan sebagai gangguan kepribadian sosiopat, tetapi keputusan ini bukanlah tanpa tantangan. Tahun 1969, kerusuhan Stonewall pecah mengguncang kota New York. Para aktivis homoseksualitas menolak pandangan psikiatri yang menganggap orientasi seksual mereka sebagai gangguan mental. Mereka mendesak adanya perubahan, pengakuan, dan dihentikannya stigmatisasi. Di awal 1970-an, para aktivis homoseksualitas mencapai titik puncak perlawanan mereka. Mereka menyusup ke konferensi-konferensi psikiatri dan mendesak adanya perubahan. John Freyer, seorang psikiater homoseksual yang takut akan konsekuensi dari identitasnya, mengenakan topeng dan berbicara di depan ribuan hadirin sebagai dokter anonimus. Dia menceritakan kisah diskriminasi, ketidakadilan, dan rasa takut yang dialami oleh para profesional medis gay di seluruh Amerika. Tekanan dari aktivis ini akhirnya membuat American Psychiatric Association goyah. Pada tahun 1973, setelah protes yang intens dan diskusi panjang, homoseksualitas dihapus dari DSM-1. Akan tetapi, ini bukanlah keputusan tanpa konsekuensi. Banyak psikiater, terutama dari aliran psikoanalisis, merasa keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Mereka berpendapat bahwa penghapusan homoseksualitas sebagai gangguan mental pada pedoman DSM akan menghambat studi ilmiah lebih lanjut tentang seksualitas manusia. Para psikoanalisis ini percaya bahwa ilmu pengetahuan harus berfokus pada data, bukan pada tekanan sosial ataupun politik. Namun, referendum yang diadakan untuk membatalkan penghapusan homoseksualitas dari DSM gagal. Bagi sebagian kalangan, ini adalah kemenangan bagi hak asasi manusia. Namun bagi yang lain, ini menjadi awal dari perdebatan panjang yang mempertanyakan integritas sains ketika dihadapkan pada tekanan sosial. Seluruh penentang menyatakan bahwa sains tidak dapat diputuskan melalui pemungutan suara. Bahkan, seorang psikiater dari aliran psikoanalisis, Edmund Begler, menyatakan kritik pedas kepada para pendukung homoseksualitas pada masa itu. Edmund menyatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak menyenangkan. Kepribadian mereka adalah campuran dari keangkuhan, agresi palsu, dan banyak merengek. Seperti semua masokis, mereka tunduk ketika berhadapan dengan orang yang lebih kuat, kejam ketika berkuasa, dan tidak bermoral dalam memperlakukan mereka yang lebih lemah.
ungkap Edmund dalam penelitian milik Jack Drescher 2015. Namun, perseteruan ini tidak hanya berhenti di sana. Beberapa dekade berikutnya, penelitian baru muncul. Beberapa ilmuwan mulai mencari kebenaran apakah orientasi seksual memiliki dasar dari biologis. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Hare et al. Yang pro terhadap homoseksual pada tahun 2009 menyebutkan bahwa mungkin ada varian gen yang terkait dengan orientasi seksual, terutama pada individu transgender. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa identitas gender adalah hasil dari pengaruh hormon pada masa prenatal yang mempengaruhi struktur otak. Mereka percaya bahwa faktor biologis berperan besar dalam menentukan orientasi dan identitas seksual seseorang. Mendengar hal ini, beberapa pendukung transgender dengan cepat menyebarluaskan temuan ini secara daring dan bahkan sebelum penelitian tersebut dipublikasikan. Tetapi narasi ini tidak diterima begitu saja. Beberapa ahli syaraf seperti Norbert Hertzkowitz mengingatkan kita bahwa otak manusia tidak pernah statis. Ia akan terus berubah, dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan. Narasi tentang otak yang berbeda secara biologis dikritik karena cenderung memperkuat stereotip gender yang kaku dan mengabaikan peran kompleks dari pengalaman sosial dan budaya. Studi lanjutan justru menemukan bahwa hubungan antara gen tertentu dan orientasi seksual sangatlah lemah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan masih jauh dari konsensus tentang asal-usul orientasi seksual dan identitas gender. Psikiatri, seperti semua cabang ilmu lainnya, selalu berkembang. Tetapi yang tidak dapat dipungkiri adalah bagaimana tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi arah dari sebuah disiplin ilmu. Beberapa orang percaya bahwa keputusan APA di tahun 1973 adalah bukti bahwa psikiatri terlalu terpengaruh oleh tuntutan sosial. Tetapi bagi beberapa yang lain, hal ini dipandang sebagai respon yang benar untuk memperbaiki pandangan lama yang sudah ketinggalan zaman. Pada akhirnya, keilmuan psikiatri akan terus berkembang dalam memahami manusia seutuhnya. Psikiatri, dengan segala perdebatannya pada masa itu, adalah bagian penting dari perjalanan panjang kita untuk mencari sebuah kebenaran.